Gimana kabarnya Syam di Swedia? Di Swedia, alhamdulillah sekarang makin membaik ya, dan Mhm. alhamdulillah masih sehat, dan di sini juga karena sudah banyak yang sudah divaksin, jadi keadaan sudah mulai lebih kondusif daripada bulan-bulan sebelumnya. Gitu. Kalau Dan keluar masih harus pakai masker atau sudah bebas? Kalau di Swedia dari awal pandemi sebetulnya tidak pernah diwajibkan untuk menggunakan masker. Jadi sampai sekarang itu masker itu hanya disarankan untuk di tempat-tempat tertentu, gitu, kecuali petugas medis ya. Jadi untuk di Swedia adalah sebuah keumuman bagi warganya. Kalau misalnya kita lihat, mungkin pernah lihat di video atau di berita, kalau di Swedia itu memang nggak pernah pakai masker, tapi beberapa bulan terakhir disarankan untuk menggunakan masker di tempat-tempat yang tertutup dan juga public transport, terutama di jam-jam yang ramai gitu. Tapi tidak Hmm. diwajibkan, jadi hanya disarankan. Ya, kalau saya nggak salah ingat ya, tahun lalu kayaknya ya. Tahun lalu saya pernah nonton di mana ya? Saya lupa deh. Tapi saya lihat bahwa ketika orang sedang panik gitu ya tentang COVID, Swedia berusaha untuk membuat itu biasa aja. Jadi banyak di video itu nongkrong di kafe-kafe gitu ya, dengan keadaan seperti biasa tanpa ada masker. Ini kayaknya Siam nge-lag ya? Halo, Siam. Iya, kayaknya barusan jelek. Oke, sorry. Ya, jadi saya tuh pernah lihat gitu ya di satu video gitu, saya lupa itu di mana gitu, tapi pada saat itu saya lihat pada saat orang atau negara-negara lain itu sedang panik tentang COVID, nah di Swedia itu mereka itu buat itu biasa aja gitu. Jadi saya lihat penampakannya itu kelihatan di kafe-kafe itu nongkrong, itu kayak biasa aja, kayak nggak pernah ada pandemi gitu. Terus jalan biasa segala macam, sampai saya mikir, wah, ini kayaknya dunia udah berbeda nih sama negara Swedia gitu, karena kayaknya nggak ada pandemi di sana gitu. Nah, itu juga yang Siam merasakan waktu itu, berarti Siam pada saat itu juga memperlakukan itu atau tetap ada perasaan, enggak, gue tetap pakai masker gitu? Oke, jadi awal datang ke sini tuh cukup kaget ya. Sebenarnya memang sudah dikasih tahu sebelumnya sama senior gitu. Jangan kaget nanti waktu di Swedia orang-orang pada nggak pakai masker. Cuman waktu nyampe di bandara kan saya waktu itu via Copenhagen, jadi via Denmark. Jadi waktu di bandara kan kita masih pakai masker, pakai face shield. Hmm. Nah, begitu nyampe ke Lund di Swedia itu langsung berubah semuanya, dan akhirnya kalau pakai masker dan face shield malah kitanya yang jadi tontonan gitu kan. Cuman Hmm. kalau dari Swedia sendiri sebetulnya, dan terutama di Lund ya, di Swedia Selatan, di sini tuh kan culture-nya memang berbeda. Yang pertama, kenapa kok bisa selonggar ini? Karena di Swedia ini kan penduduknya juga sedikit, dengan geografi negara yang sebetulnya juga luas gitu kan, dan penduduknya kurang lebih hanya sekitar 10 jutaan gitu. Di masing-masing kota di Swedia pun itu kalau dibandingkan dengan kota-kota di negara-negara lain yang lumayan rame gitu ya, misalnya Paris atau London atau bahkan Jakarta, itu sangat jauh berbeda gitu. Bahkan Stockholm aja, ibu kotanya itu menurut saya masih jauh lebih sepi dibandingkan kota-kota lainnya gitu. Jadi kalau dari geografinya sendiri dan persebaran penduduknya, secara human geografisnya itu juga wajar sih kalau misalnya ada semacam aturan atau regulasi yang tidak seketat negara-negara lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal culture-nya di Swedia ini, bahkan sebelum pandemi ketika kita nungguin bis, orang-orang Mhm. itu nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang nyapa atau tiba-tiba ice break gitu sama stranger gitu. Dan bahkan mereka juga akan otomatis jaga jarak gitu, even sebelum ada pandemi. Jadi social distancing itu otomatis kalau di Swedia gitu. Dan mungkin salah satu budaya di sini tuh yang paling kental adalah fika, semacam itu semacam lunch break. Jadi orang-orang kalau bekerja akan break untuk ngopi dan ngobrol sama teman-teman. Nah, di situ memang yang paling sering terlihat ya kalau di kafe atau di mana, tapi itu pun juga dalam small groups gitu. Dan kafe-kafe di sini itu punya kebijakan tersendiri juga untuk terkait COVID ini. Dan
Selain itu, eee, di Swedia ini tuh, apa ya, kayak masyarakatnya tuh selain, dilonggarkan sama pemerintah, ada trust gitu. Jadi ada, modal sosial yang berupa trust antara, masyarakatnya dengan pemerintahnya. Pemerintahnya percaya dengan masyarakatnya, masyarakatnya juga percaya sepenuhnya dengan pemerintah. Jadi dua-duanya itu bisa saling, berintegrasi gitu. Dan, masyarakatnya juga nggak yang, eee, panik gitu, nggak yang langsung panik buying atau gimana, semuanya mengikuti aturan dan anjuran rekomendasi dari pemerintah. Dan sebetulnya pemerintah itu, alasan kenapa tidak pernah lockdown dan, masih mengizinkan, masyarakatnya untuk berkegiatan itu sebetulnya karena mereka berusaha untuk menjaga dan menghargai, hak masyarakatnya untuk, beraktivitas dan, melakukan mobilitas gitu loh. Jadi, di Swedia itu ada semacam hukum, jadi ada semacam hukum yang itu memfasilitasi masyarakatnya untuk memiliki kebebasan untuk roaming. Jadi, mmm masyarakat tuh dibebaskan untuk mengeksplorasi atau melakukan kegiatan apapun, selama itu tidak merusak lingkungan dan tidak merusak, fasilitas atau, properti milik individu maupun properti publik gitu. Jadi memang ada beberapa perbedaan culture, perbedaan geografis dan human geografis yang itu membuat, penanganan pandemik mungkin berbeda, antara di Swedia dengan di Indonesia terutama gitu. Jadi waktu awal-awal datang, kalau saya sendiri itu lebih ke menyesuaikan sih, menyesuaikan, cuman ada was-wasnya juga, terutama waktu di public transport ya. Cuman di public transport pun itu orang-orang juga, nggak pernah duduk itu yang sebelahan gitu. Pasti mereka akan membiarkan beberapa seat itu kosong. Meskipun ada beberapa kursi kosong, mereka akan memilih berdiri kalau memang itu, sudah berdekatan dengan orang lain gitu. Oke. Berarti penanganan pandemi di sana itu memang secara geografis mereka itu mendukung ya, karena Iya, mungkin penduduknya tidak terlalu rapat ya, betul. satu dan yang lain. Kemudian secara culture-nya juga mereka mungkin bukan seperti Eropa Selatan ya, Ah, yang iya, cukup hangat gitu ya, seperti di Italia, Spanyol gitu. Sehingga tanpa ada social distancing pun mereka sudah melakukan itu gitu. betul. Nah, tapi kemudian Syam ini sudah berapa tahun di Swedia? Kalau sama sekarang udah kurang lebih 10 bulan. 10 bulan. Oke. Ya. Okay. Nah, Syam ini kan masih ibaratnya masih muda kayaknya ya, benar ya? Jadi Iya, baru lulus, alhamdulillah Mas. masih muda kan ya? Baru lulus dari Universitas Airlangga di Surabaya, betul. Dan kemudian lanjut langsung ke Swedia atau sempat bekerja? Saya setelah lulus itu, saya bekerja di Universitas Airlangga sebagai, tenaga pendidikan dan staf peneliti. Selama kurang lebih hampir 2 tahun, baru saya berangkat ke, ke Swedia. Oke. Kita tinggalkan sejenak Swedia nih, kita bahas tentang kehidupan Syam ketika di Indonesia. Syam memang lahir besar di Surabaya atau dari mana? Kalau saya asli Surabaya, besar di Surabaya, sampai kuliah pun juga masih kerja juga di Surabaya. Jadi anak Surabaya banget pokoknya. Wow, area-area Surabaya ya. Betul. Oke. Jadi kemudian kuliah di Universitas Airlangga, jurusan sosiologi. Betul. Nah, eh, mungkin nggak banyak orang yang tahu nih jurusan ini gitu ya. Dan nggak banyak juga mungkin orang yang ambil jurusan ini gitu. Tapi jurusan ini menurut saya justru banyak dibutuhkan ya sekarang ya. Apalagi dengan dunia yang semakin boleh cerita nggak sih sebenarnya jurusan ini gitu ya untuk mengenal Syam lebih dekat gitu. Jurusan ini tuh sebenarnya belajarnya apa sih? Sesimpel namanya, sebenarnya jurusan ini tuh mempelajari tentang kehidupan sosial masyarakat. Jadi ilmu ini mempelajari tentang kehidupan sosial masyarakat. Jadi kalau ditanya sebenarnya sosiologi itu belajar apa? Ya seluas dan sekompleks kehidupan sosial masyarakat itu sendiri gitu. Jadi dan di sosiologi pun ada banyak sekali cabangnya yang lebih spesifik gitu ya. Dan itu sangat banyak dan sekarang mulai makin berkembang seiring dengan berjalannya
dan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat gitu. Sekarang sudah mulai ada digital sociology, ada ada juga sosiologi yang spesifik untuk artificial intelligence gitu. Dan ada juga sociology of development, sociology of education, yang mana semuanya itu mempelajari aspek-aspek sosial dari kehidupan masyarakat, mulai dari itu pembangunan sosial masyarakat, kemudian ekonomi, politik, agama, budaya, dan pokoknya semua elemennya. Dan kalau misalnya kita ditanya sosiologi nanti outputnya itu jadi apa, sebetulnya output dari sosiologi selain hal-hal teknis ya atau hard skill seperti kemampuan riset, kemampuan analisis, kemudian ada juga soft skill dan justru soft skill-nya yang utama karena sosiologi itu sebetulnya menurut saya itu lebih kepada pola pikir gitu atau ilmu yang ada di kepala gitu. Jadi untuk bisa menerapkan atau mendapatkan output yang maksimal, maka sebetulnya yang dibutuhkan adalah kemampuan kita mengelola apa yang ada di kepala kita gitu. Karena mungkin beberapa orang ada yang kurang memahami dan mengira sosiologi itu cuma sekedar teori-teori gitu, menghafal teori. Padahal sebetulnya teori itu hanya sekedar pintu masuk yang kemudian kita jadikan tools untuk melihat suatu fenomena atau realitas sosial. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan fenomena dan realitas sosial tersebut itu tergantung dari apa yang ada di kepala kita gitu. Jadi untuk bisa memahami dan menggunakan ilmu ini itu dibutuhkan tidak hanya kemampuan untuk menguasai teori, tapi juga kepekaan sosial, kemudian kemampuan untuk problem solving, kemampuan analisis. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya menjadikan sosiologi itu ilmu yang kompleks yang juga akan bermanfaat di segala bidang, terutama di bidang-bidang yang membutuhkan kemampuan untuk berhubungan langsung dengan isu-isu sosial di masyarakat gitu. Oke. Oke. Dan kemudian setelah kuliah di Airlangga gitu ya, Syam sempat kerja di Universitas Airlangga gitu selama 2 tahun dan kemudian pindah. Ini mendapat beasiswa atau biaya sendiri? Kalau pindah ke LUN itu karena beasiswa dari LPDP. Jadi sebetulnya waktu itu ada 2 pilihan gitu. Karena saya juga dapat tawaran beasiswa dari rektor sebagai reward jadi wisudawan terbaik, dan karena saya juga bekerja di rektorat jadi tenaga pendidikan dan research staff, saya memang disarankan untuk lanjut gitu. Pokoknya harus lanjut ya Sam gitu. Jadi begitu sebelum dapat beasiswa dari rektor pun saya juga sudah proses mendaftar LPDP gitu. Jadi waktu itu saya sudah berpesan gitu ke Pak Rektor. Tapi Pak, saya mau daftar beasiswa LPDP ke Swedia gitu. Jadi sama Pak Rektor, oke nggak apa-apa, kamu jalanin dulu yang di UNER. Nanti yang kalau misalnya LPDP keterima, kamu berangkat ke Swedia gitu. Jadi sebelumnya memang ini semacam keharusan gitu ya dari instansinya. Oke. Karena instansi biasanya pasti akan mendukung ya kalau misalkan timnya mau jadi lebih baik ya itu lebih bagus banget gitu ya. Oke, dan ke LUN University ya. Betul. Nah, kalau kita bahas tentang LPDP gitu, ini kan beasiswa yang salah satu beasiswa yang bergengsi gitu, yang diberikan oleh pemerintah dan biasanya para penerimanya itu harus ingat kembali gitu, harus ingat kembali ke Indonesia. Nah, ada beberapa beasiswa sebenarnya yang mungkin cukup familiar buat orang di Indonesia gitu. Tapi pertanyaan saya adalah, sebenarnya benar nggak sih kalau mesti orang dengan IPK di atas 3 yang bisa dapat beasiswa untuk ke luar negeri, khususnya ke Eropa misalkan? Atau sebenarnya ada kok beasiswa untuk orang-orang yang IPK-nya di bawah 3 gitu. Mungkin itu datang dari kampusnya di sana, atau mungkin dari Indonesia. Bisa diinfo nggak, Syam? Sebetulnya kalau beasiswa itu banyak ya. Kalau di Indonesia tentu yang paling terkenal LPDP gitu. Kalau LPDP sendiri yang pertama, LPDP memang ada beberapa ketentuan administrasi yang berbeda-beda tiap
tiap programnya, karena LPDP itu punya banyak sekali program yang itu tiap-tiap program itu akan berbeda persyaratannya. Ada yang mensyaratkan IPK-nya minimal 3,5, ada yang mensyaratkan IPK-nya minimal 3. Jadi teman-teman kalau mau milih beasiswa juga harus menyesuaikan dengan programnya, karena masing-masing LPDP memiliki kriteria tersendiri untuk masing-masing program. Jadi kalau dibilang beasiswa LPDP khususnya ya, yang pertama ini, apakah khusus untuk mereka yang punya IPK 3,5 atau 3,5 ke atas yang cum laude itu sebetulnya tidak benar juga gitu, karena memang ada program yang untuk mahasiswa berprestasi gitu, jadi memang IPK-nya harus di atas 3,5 atau bahkan 3,75. Tapi ada juga program yang memang yang tidak harus IPK-nya itu 3,5, bisa 3 atau misalnya 2,75 gitu. Terutama untuk program-program yang memang dikhususkan, misalnya program untuk mahasiswa atau calon mahasiswa dari daerah 3T yang tertinggal, terluar, dan terpencil. Kemudian ada juga untuk yang calon mahasiswa yang difabel, ada juga beasiswa targeted group untuk ASN, TNI, Polri juga ada. Kemudian ada beasiswa khusus dosen, ada beasiswa reguler juga. Jadi masing-masing program itu akan menyesuaikan gitu kriterianya. Jadi harus benar-benar dilihat detail persyaratannya dan masing-masing kriteria programnya. Terus untuk beasiswa lainnya di Eropa itu banyak sekali beasiswa, terutama dari negara-negara yang memberi beasiswa gitu. Misalnya di Swedia itu ada Swedish Institute ya. Swedish Institute itu memberikan beasiswa yang juga fully funded, namanya Swedish Institute Global Scholarship for Professionals. Jadi kalau SISGP ini adalah beasiswa dari pemerintah Swedia yang ditujukan untuk mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja profesional selama kurang lebih 2 tahun minimal. Jadi tidak disebutkan sebetulnya harus IPK-nya berapa. Justru yang ditekankan adalah seberapa besar kontribusi yang sudah pernah kita lakukan selama kita bekerja, dan juga seberapa besar, bukan seberapa besar ya, atau bagaimana pengalaman leadership kita. Jadi yang diutamakan itu. Dan SSGP ini persyaratannya itu lebih ke administrasi aja ya, seleksinya nggak ada interview, nggak ada semacam, kalau LPDP itu kan ada kayak psikotes, ada tes potensi akademik. Kalau SSGP ini hanya seleksi administrasi gitu. Dan ada juga beasiswa Erasmus yang juga sangat terkenal di Eropa. Jadi biasanya teman-teman itu punya pilihan 3 atau 4 kampus gitu di masing-masing semesternya kalau Erasmus. Jadi sebetulnya masing-masing negara itu punya banyak sekali kriteria yang berbeda gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang IPK-nya di bawah 3 untuk mendaftar. Kenapa? Karena kalau di luar negeri sebetulnya, terutama kalau di Swedia ya, IPK itu nggak seberapa dilihat. Bahkan di Swedia pun banyak sekali universitas yang masih menerapkan nilai itu hanya pass dan fail gitu. Jadi nggak ada A, B, C, D gitu, karena ya udah kalau kamu pas berarti kamu memang sudah bisa, kalau kamu fail ya berarti kamu harus ngulang gitu kan. Jadi nggak ada ini yang mahasiswa terbaik, ini yang IPK-nya cum laude gitu, nggak ada. Jadi benar-benar karena mereka pengen kita itu fokus pada diri kita, fokus pada pengembangan diri, instead of bersaing dengan orang lain tinggi-tinggian IPK kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk teman-teman yang mau daftar beasiswa nggak usah berkecil hati dulu. Teman saya juga ada kok yang dari universitas swasta yang mungkin nggak seterkenal universitas negeri, tapi dan IPK-nya juga di bawah 3, tapi nggak yang buruk-buruk banget lah, 2,9 gitu. Tapi masih bisa dan dapat beasiswa di sini gitu. Karena memang punya pengalaman kerja yang juga bagus dan juga kontribusi yang baik gitu selama bekerja. Gitu. Oke, nah itu menarik yang tadi yang Swedish Institute Scholarship for International Program. Itu For professional. for professional program. Itu tanpa
melihat IPK hanya secara administratif gitu. Kemudian kira-kira apa ya yang menentukan bahwa, kan mungkin bayangin ada banyak orang yang kirim gitu kalau cuma secara administratif gitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi faktor penentu ya untuk mereka gitu ya? Mungkin kalau Syam bisa share. Kalau SSGP ini saya sendiri sudah pernah daftar dan gagal. Jadi, Oke. kalau dari teman-teman yang kemarin sempat sharing gitu ya, teman-teman yang dapat beasiswa ini, ada yang pernah jadi, penyidik KPK, ada juga yang, Hmm. menjadi, kepala project, suatu semacam CSR, jadi di bidang lingkungan gitu. Kalau kami simpulkan berdasarkan pengalaman teman-teman itu jadi lebih kepada, bagaimana impact dari, pekerjaan yang dilakukan teman-teman dan bagaimana, kemampuan leadership itu, ada di dalam diri teman-teman gitu. Jadi, Hmm. lebih ke situ sih, bukan dan apa yang akan bukan, dan apa, yang bisa didapatkan dari studi di Swedia untuk menambah, impact itu tadi gitu. Jadi, karena di SSGP itu meskipun cuma seleksi administrasi itu, yang menurut saya menantang adalah kita diharuskan untuk menulis, motivation letter, kemudian, pengalaman kerja dan, detailnya itu hanya dalam 200 sampai 300 kata gitu. Bagi saya yang terbiasa menulis panjang karena di ilmu sosial kan biasanya penjelasannya harus detail banget kan. Ya. Itu cukup menantang karena apa yang bisa ditulis, dalam 200-300 kata, yang itu bisa meyakinkan, penyeleksi untuk bisa memilih kita gitu. Dan memang, kalau di saya sendiri melihat di Swedia itu orangnya memang to the point ya, dan nggak suka bahkan meskipun di ilmu sosial pun, di Fakultas Ilmu Sosial, kita nggak pernah diajari untuk, nulis paper yang bertele-tele, yang tebel, yang panjang gitu, harus straight to the point gitu. Jadi, ini salah satu budaya juga di sini, langsung sampaikan ke intinya gitu. Jadi kalau menulis beasiswa juga, kalau di sini itu harus, to the point gitu, nggak boleh bertele-tele. Jadi langsung kenapa kita, perlu beasiswa ini dan apa yang bisa dilakukan setelah kita lulus dari Swedia seperti itu. Oke. Menarik, menarik. Jadi kalau si LPDP ini kan memang harus kembali ke Indonesia gitu. Dan Betul. pasti kalau nggak salah itu berapa tahun ya setelah selesai? Hitungannya itu 2N+1. Jadi kalau masa Oke. studinya 2 tahun berarti 5 tahun gitu. Harus mengabdi di Indonesia minimal. Maksudnya 5 tahun harus mengabdi di Indonesia atau maksudnya setelah selesai kuliah pulang dulu harus Iya betul, langsung. harus H plus 1 Lalu bulan 5 tahun H+1. H+1 bulan wisuda maksimal itu sudah harus di Indonesia. Oke. Nah, mungkin dari Siam kemudian kan ya pasti semua orang bersyukur ya, beruntung banget gitu kalau bisa dapat beasiswa LPDP gitu. Tapi kan mungkin ada tipikal orang yang mereka itu kayak, nanti gue harus mengabdi pulang dulu gitu. Kadang-kadang kan ya kapan lagi nih kesempatan ada di luar gitu. Gue mau berlama-lama dulu nih di sini gitu. Nah, Siam kemudian ya pasti kan tahu ya konsekuensi LPDP ini gitu. Kenapa kemudian Siam tertarik gitu untuk apply LPDP? Selain pasti orang beruntung banget lah pasti dapat LPDP gitu, karena sulit banget gitu. Sebetulnya kalau yang bikin tertarik di LPDP itu adalah adanya apa ya, semacam rasa untuk menahan gitu. Karena di sini ketika udah di sini ya, apalagi di negara-negara Skandinavia, godaannya tuh cukup besar sekali karena kalau saya boleh bilang ada surga di dunia itu yang benar-benar ada itu ya negara-negara Skandinavia ini. Karena benar-benar Indah semua banget ya. itu betul. Semuanya tuh perfect, organized, dan sangat-sangat teratur dari segi sistem sosial, politiknya, ekonominya, masyarakatnya gitu. Cuman waktu itu kenapa saya pilih LPDP karena LPDP itu memberikan apa ya semangat untuk kembali
Dan sebelum berangkat pun kita juga akan mendapatkan persiapan keberangkatan yang itu akan memupuk rasa nasionalisme kita gitu. Jadi Wow. ada semacam sense of belonging-nya gitu, semacam reminder kalau saya harus kembali ke Indonesia gitu. Kalau beasiswa lainnya, misalnya SISGP itu tidak mengharuskan untuk kembali ke Indonesia gitu. Jadi mungkin akan lebih tergoda untuk nggak pulang gitu. Tapi kalau di LPDP itu kan selain karena wajib, tapi juga sebelum berangkat pun kita sudah ada pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang membuat kita jadi nggak sekedar kagum dengan negara tujuan, tapi juga kita akan berpikir atau berprogres gimana supaya bisa menerapkan atau mengadaptasi inovasi atau pelajaran ini di Indonesia gitu. Jadi itu sih semangat itu yang bikin saya bahkan berusaha untuk mengajak teman-teman untuk daftar LPDP gitu. Selain soal tentunya benefitnya ya, tapi juga tentang bagaimana kita memupuk rasa empati dan juga mau untuk kembali ke Indonesia gitu. Oke. Dan artinya bagus banget ya, karena ketika kamu udah mulai kuliah, terus kamu lihat, oh nih sebentar lagi aku mau lulus nih gitu. Udah mulai mikir nih gitu kan, ke Indonesia mau ngapain ya, mau kasih kontribusi apa. Dan itu menurut aku sih bagus banget sih gitu. Dan memang spirit daripada si LPDP itu kan seperti itu ya. Betul. Oke. Siang tadi kan bilang indah banget gitu. Kayak kalau ada surga itu ya kayak di negara-negara Skandinavia, salah satunya di Swedia. Betul. Selain alamnya yang sudah terkenal indah gitu ya, dan juga mungkin orang Eropa yang secara quote unquote yang mereka memang sangat inilah ya, sudah sangat rapih gitu dalam segala sisi gitu ya. Apa sih yang menurut kamu membuat negara Swedia itu menjadi begitu apa ya, begitu nyaman, begitu menyenangkan? Karena buat orang Indonesia yang kita serba mungkin masih banyak berantakannya gitu ya. Walaupun mungkin kita tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya gitu, itu walaupun di kota besar pun masih banyak berantakannya gitu. Nah, apa kira-kira yang menurut Syam ada di Swedia yang di Indonesia itu sebenarnya punya potensi itu sih? Kalau di Swedia itu yang pertama sebetulnya yang bikin saya kagum dari segi sosialnya terutama ya, negara ini tuh sangat humanis. Jadi negara ini meskipun di Swedia itu sebagian besar orangnya juga ateis ya, tapi kalau bisa dikatakan tata krama atau etika itu mereka benar-benar sangat baik, kemudian mereka sangat humanis, mereka peka terhadap lingkungan sosial dan meskipun mungkin orang melihat oh Swedia itu negara individualis atau apa, tapi mereka memiliki pola pikir yang dimana mungkin bukan didasari atas dasar untuk kepentingan bersama, tapi lebih ke um, efek kausalitas dari tindakan mereka gitu. Jadi ketika mereka mau melakukan suatu tindakan atau mengambil keputusan, mereka akan memikirkan efek jangka panjangnya dari tindakan mereka itu ketika nanti tindakan dari mereka akan kembali ke mereka sendiri gitu. Misalnya sesimpel buang sampah gitu. Kalau mereka nggak membuang sampah sesuai dengan tempatnya, dan saya juga jarang banget nemuin sampah di jalanan Swedia, hampir nggak pernah ada, kecuali kalau di pasar itu pun juga dikit-dikit gitu. Jadi mereka itu mungkin nggak, kalau kita katakan sempurna juga nggak juga sih, cuman mereka itu berusaha untuk supaya tindakan mereka itu nggak berakibat buruk ke diri mereka sendiri, tapi terkesannya mereka memikirkan kepentingan bersama gitu. Padahal sebetulnya pola pikir itu juga bisa berguna untuk misalnya menjaga lingkungan gitu. Jadi mulai dari nggak buang sampah sembarangan, akhirnya mereka juga nggak akan terkena dampak dari hasil dari sampah yang berserakan gitu. Jadi mereka individualis tapi lebih aware terhadap lingkungan sekitar. Mungkin kita nggak bisa mengatakan mereka peduli sesama sebegitu apa ya kuatnya gitu ya mungkin. Tapi mereka sadar dengan konsekuensi dari tindakan mereka gitu. Sesimpel itu, sesederhana itu. Dan itu dirawat, dijadikan
pelajaran-pelajaran yang um, sudah ada diajarkan dari SD sampai SMP. Jadi waktu saya bertemu dengan diaspora-diaspora di sini, yang ada juga yang jadi guru sekolah dasar di sini. Beliau bercerita bahwa di sini kalau SD itu bukan diajarin, utamanya bukan diajarin matematika atau sains gitu, tapi lebih kayak misalnya kelas 2 SD diajarin kalau misalnya kita melihat ada kecelakaan atau apa, nomor berapa yang harus dihubungi, bagaimana cara meminta tolong kalau misalnya ada seperti ini, bagaimana caranya. Nah, lebih kepada hal-hal basic seperti itu untuk survival skill seperti itu. Jadi mereka ditanamkan kesadaran terhadap segala macam konsekuensi dari pilihan dan tindakan mereka gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya bisa kok diterapkan di Indonesia perlahan-lahan tentunya gitu. Nggak harus mengubah kultur atau gimana, tapi setidaknya bisa diadaptasi terutama dari segi kesadaran itu tadi, awareness itu tadi, dan itu juga memerlukan proses tentunya. Karena di Swedia pun itu juga sebetulnya ada proses panjang di balik kesempurnaan ini, gitu. Dan selain itu juga dari segi kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Masyarakat dan pemerintah itu saling berintegrasi gitu. Masyarakatnya percaya dengan pemerintah karena pemerintahnya juga berusaha memberikan yang terbaik buat masyarakat. Tapi hal yang hampir sempurna ini juga tidak juga datang dengan sendirinya. Ada banyak sekali proses yang beratusan tahun yang dilalui gitu. Kenapa pemerintah Swedia itu minim korupsi gitu. Kalau ditarik lebih panjang lagi tuh sejarahnya itu ada panjang dan itu berkaitan juga dengan perang yang udah pernah terjadi dengan Denmark juga gitu. Tapi keterkaitan atau integrasi antara kemauan pemerintah untuk memberikan yang terbaik buat masyarakatnya dan kemauan masyarakat untuk patuh terhadap apa yang telah diatur oleh pemerintah itu juga menjadi sebuah modal sosial gitu loh yang kita juga butuhkan gitu di Indonesia. Tentunya juga dengan proses yang panjang gitu. Nah, dan satu hal lagi yang bisa kita pelajari bahkan sebagai individu yang kita bisa adaptasi adalah kesetaraan gitu. Di kelas-kelas, di universitas, bahkan di tempat umum juga, saya merasa di sini tuh sangat-sangat terlihat bagaimana mereka memperlakukan semua jenis manusia secara setara gitu, entah itu perempuan, laki-laki, atau tua, muda, dari ras apapun gitu. Bahkan semacam toilet pun kita nggak dipisah laki-laki perempuan, toiletnya jadi satu, hanya dipisah untuk yang normal dan difabel gitu. Kemudian untuk sesimpel kayak panggilan dengan nama depan, terus nggak ada yang namanya Pak, Bu gitu. Dan juga kemampuan mereka untuk memiliki empati terhadap sesama gitu. Jadi nggak ada tuh orang yang kayak apa ya? Karena saya menggunakan kerudung yang mana sebetulnya minoritas juga di sini, mereka nggak pernah melihat atau bahkan menyinggung sedikit pun tentang atribut agama yang saya kenakan gitu. Dan mereka memperlakukan saya sebagaimana mereka memperlakukan orang lainnya gitu. Dan satu lagi, kalau di Swedia ini yang menarik adalah di sini ada apa ya? Semacam komun gitu. Jadi kota madya gitu. Kota madya itu biasanya tiap season itu memberikan sebuah program yang membuat pihak kota madya itu atau wali kota atau staf-stafnya itu dekat dengan warganya gitu. Tapi mungkin ini akan susah diterapkan ya kalau di Indonesia karena tiap kota itu kan gede banget, sementara kota di Swedia itu penduduknya dikit ya. Cuman mungkin bisa diadaptasi karena dengan ini kita bisa lebih dekat dengan pemerintah kotanya secara kedekatannya itu juga mempengaruhi bagaimana masyarakat di masing-masing kota itu bisa patuh dan teratur dengan apa yang telah ditetapkan di masing-masing wilayah gitu. Jadi ada hubungan yang dekat gitu dengan adanya program-program yang sederhana misalnya klub dansa
atau bahkan program-program lain seperti ada summer activities gitu, dan hal-hal kecil tersebut itu juga bisa berpengaruh di hubungan masyarakat atau warga dengan pemerintahnya gitu. Oke. Jadi ada 3 hal gitu ya, yang kalau misalkan Siam kembali ke Indonesia itu, mungkin bisa diterapkan di Indonesia, karena mungkin Indonesia punya potensi itu gitu. Oke. Nah kalau dibalik nih, kira-kira apa nih yang Siam pikir mungkin kalau kita bawa dari Indonesia, itu bagus banget nih untuk Swedia. Dan kayaknya Swedia juga bisa kok menerapkan itu. Ada yang mirip-mirip sebetulnya di sini itu solidaritas sosial ya. Kalau di sini itu again, saya juga nggak nyangka dan nggak berekspektasi kalau Swedia memiliki solidaritas sosial yang, atau at least modal sosial yang cukup tinggi gitu. Bukan, mungkin dasarnya beda dengan Indonesia gitu. Dasarnya mungkin kalau Indonesia itu kan kita karena merasa persaudaraan, gotong royong gitu ya, jadinya solidaritasnya tinggi gitu, in a different way gitu. Tapi kalau di Swedia itu mereka solidaritasnya tuh lebih ke awareness gitu terhadap yang saya sebutkan tadi, tindakan dan konsekuensi mereka gitu. Dan kalau aja misalnya solidaritas sosial di Swedia itu bisa lebih apa ya, seperti di Indonesia itu di sini akan less lonely sebetulnya gitu. Karena untuk berteman atau membangun jejaring dengan orang Swedia itu sungguh susah ya gitu. Kalaupun biasanya teman-teman kumpul-kumpul atau berteman atau bangun networking itu biasanya sesama orang internasional gitu, karena terutama di mahasiswa gitu ya. Jadi karena orang Swedia itu nggak akan approach kita duluan kalau bukan kita yang approach mereka duluan, itu yang pertama gitu. Jadi mereka terbuka, open, tapi mereka nggak akan jalan duluan. Nah, yang mungkin budaya ini juga bisa lah ya selipin dikit-dikit gitu. Terus kalau di Swedia mungkin sebetulnya kalau dari kultur beda jauh dari Indo, karena mungkin juga geografisnya. Kalau di Swedia itu selain karena cuacanya juga bisa ekstrim banget, cuman ada satu hal yang sama, yaitu negara Swedia ini negara kepulauan gitu. Salah satu negara kepulauan terbesar juga, yang pulaunya banyak banget, archipelagonya juga banyak banget. Cuman kalau di Swedia itu, kalau di pulau-pulau terpencil, mereka ya udah akan hidup sustain di pulau-pulau itu gitu. Sedangkan kalau di Indonesia mereka mungkin masih connected ya, atau saya juga kurang paham juga. Cuman again kalau di sini kalau mencontoh Indonesia juga saya juga nggak bisa bilang gitu juga, karena kalau dari segi logistik juga masih majuan sini gitu. Cuman mungkin lebih ke connected antara people-nya gitu sih, karena saya hampir kesulitan juga kalau mencari celahnya di Swedia selain dari masyarakatnya aja sih, karena untuk orang Indonesia yang terbiasa dengan apa ya, komunal gitu, kemudian datang ke Swedia yang sebenarnya mereka nggak akan ngurusin urusan kita, atau bahkan mereka nggak akan approach kita duluan kalau bukan kita yang approach duluan, tuh kayak ada semacam culture shock sendiri gitu. Ya kalau saya bisa bilang flow dari kacamata orang Indonesia ya mungkin itu gitu, karena yang lainnya tuh kayak nearly perfect gitu sih kalau dari segi sistem ekonomi, politik, dan yang semacam itu. Jadi kalau misalnya yang bisa diadaptasi dari Indonesia mungkin lebih ke sistem sosialnya atau budaya masyarakatnya. Tapi again, tiap budaya dan orang tuh akan berbeda dan menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai geografisnya juga. Jadi ya mungkin who knows beberapa. Ya. Oke. Dan saya jadi tertarik nih, karena kebetulan kan Syam
sosiologi ya. Saya nggak tahu apakah yang saya mau tanyakan ini itu terkait dengan ilmu yang Syam pelajari atau tidak. Tapi oke, segala hal terlihat sangat tadi ya hampir sempurna gitu ya di Swedia gitu. Tapi kita tahu bahwa mungkin di ilmu sosial juga sebenarnya modal utama itu adalah manusianya kan gitu. Betul. Jadi ketika kita berinteraksi satu dengan yang lain gitu, kalau di Indonesia mungkin kalau ada apa-apa kita tuh bisa tuh urunan gitu, patungan gitu ya. Tapi mungkin kalau saya nggak tahu ini benar atau enggak gitu, tapi saya pernah dengar kalau mungkin di Eropa itu orangnya mungkin agak cukup hati-hati ya mengeluarkan uang gitu. Nggak semuanya itu mengeluarkan uang gitu. Terus kemudian mereka juga nggak mudah menerima orang luar gitu ya. Mereka tuh bisa ramah, baik, tapi mereka juga menjaga gitu, ada batasan-batasannya gitu. Nah, kalau dari sisi ilmu sosiologinya, menurut Syam ini ada efek jangka panjangnya nggak nanti? Maksudnya, oke, sekarang itu mungkin hampir sempurna atau terlihat seperti surga dunia gitu ya, tapi kalau lama-kelamaan nih, kondisi manusianya seperti ini, secara sosialnya lah, kehidupan sosialnya seperti ini, kayaknya ini jangka panjangnya ke depannya itu mungkin bayangannya kira-kira apa nih elemen-elemen yang kemudian akan hilang gitu. Kita tidak bermaksud menjudge siapapun ya gitu, karena I mean that in Indonesia we have a lot of weaknesses lah gitu. Tapi kita juga nggak berusaha menjudge mereka bahwa mereka itu mereka individualis segala macam. Toh mereka punya banyak kelebihan yang kita bisa sangat pelajari gitu. Nah tapi dalam jangka panjang menurut Syam gitu ya, dengan kondisi kehidupan sosial yang ada di Swedia gitu ya, yang kebetulan orang Indonesia lebih connected, kita lebih komunal gitu ya. Dalam jangka panjang elemen apa nih yang bisa hilang dari kehidupan sosial mereka nantinya? Oke, yang pertama kalau di sini itu sebetulnya orang memang nggak terlalu terbuka gitu sama orang luar gitu, karena memang ada beberapa sejarah gitu ya, yang kejadian-kejadian yang pernah terjadi yang mungkin membuat mereka punya pikiran seperti itu. Terutama kalau di Swedia ini kan banyak imigran gitu. Apalagi di Swedia Selatan, di tempat saya itu banyak sekali imigran gitu. Dan memang saya merasakan mereka tidak didiskriminasi, tapi saya merasakan bagaimana masyarakat Swedia itu nggak seberapa apa ya, bukan nggak welcome dan nggak diskriminasi juga, tapi juga nggak menjadikan itu sebagai bagian dari mereka gitu. Jadi ya udah kita tampung mereka, kita nggak diskriminasi, tapi ya udah you live in your own way gitu. Ya udah hidup di sini nggak apa-apa, oke, tapi aku nggak akan ngurusin urusan kamu ya gitu. Jadi sekedar itu aja gitu. Cuman pada akhirnya lama-kelamaan ada ketika ada upaya untuk penetrasi gitu dari imigrannya berusaha masuk ke sistem gitu ya, dan ternyata ada beberapa kejadian yang membuat justru hubungan ini menjadi semacam kompleks, lebih rumit gitulah. Jadi di sini bahkan ada semacam judgement atau semacam label terhadap beberapa geng, karena salah satu kriminalitas yang banyak terjadi di Swedia itu dilakukan oleh geng-geng yang itu juga hampir semua juga imigran. Karena pemerintah Swedia itu kan punya semacam sistem untuk semacam pelatihan atau persiapan kerja semacam gitulah ya untuk para pendatang gitu. Bahkan ada kelas-kelas bahasa Swedia gratis, ada program SFI Swedish for Immigrants, di mana sebetulnya mereka juga akan dipersiapkan gitu untuk di sini tuh supaya bisa jadi punya skill yang juga bisa memiliki value untuk kemudian membuat mereka mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Cuman kan mungkin karena perbedaan budaya dari atau mungkin perbedaan etos kerja gitu, yang saya sempat bahas juga di satu seminar di kampus saya itu soal imigran ini. Jadi nggak semua pendatang itu memiliki etos kerja yang setinggi dengan masyarakat di Swedia. Dan pada akhirnya karena di sini ada juga semacam insentif ya untuk yang belum mendapatkan pekerjaan, semacam kartu prakerja gitulah.
Jadi ada yang hanya mengandalkan itu. Dan juga di sini kalau misalnya masyarakat atau warga yang membutuhkan bantuan sosial gitu ya, mereka juga akan diberikan bantuan sosial gitu dari dinas sosialnya gitu. Hmm. Tapi beberapa memang ada yang menuntut lebih gitu, atau nggak mau berusaha lebih dan justru jadi pengemis atau apa. Di sini masih ada seperti itu. Padahal mereka sudah mendapatkan insentif dan pada akhirnya ada semacam pemberontakan, tapi yang enggak yang gede atau yang propaganda banget ya, tapi semacam pemberontakan yang dibentuk oleh geng-geng ini untuk jadi mereka melakukan kriminalitas yang terstruktur dan memang ketika ketika masyarakat Swedianya sekedar menampung, ya udah yang Mhm. seperti tadi saya bilang, ya udah kamu tinggal di sini oke, nggak apa-apa kita hidupin kamu, tapi udah kamu tinggal sendiri gitu. We're not gonna discriminate you, dan tapi kami juga nggak akan membuat kalian masuk ke dalam kehidupan kami gitu. Jadi Hmm. ketika kelompok-kelompok ini dibiarkan atau dibiarkan hidup dengan sendirinya, mereka akan membentuk subculture baru gitu. Subculture baru ini yang juga didasari oleh sentimen-sentimen yang seperti itu. Jadi yang perasaan mungkin tidak merasa diterima di sini gitu, mungkin tidak merasa belong di masyarakat ini gitu. Jadi subculture itu yang membuat geng-geng ini itu ada semacam pemberontakan gitu. Jadi ada umumnya kriminalitas itu dilakukan oleh geng. Gitu. Kalau di sini memang banyaknya seperti itu. Jadi mereka itu sudah orang Swedia semacam punya label gitu ya. Kalau di sini tuh ada semacam geng-geng gitu. Dan gengnya ini nggak hanya dari satu negara tertentu ya. Ada banyak sekali geng imigran yang di Swedia dan kemudian melakukan kriminalitas itu. Oke. Jadi imigran di sana yang memang reputasinya mungkin kurang baik gitu ya, itu sama mungkin di beberapa negara di Eropa itu, apakah di Swedia juga imigran yang mungkin biasanya berkulit hitam atau datang dari negara-negara Afrika atau bagaimana? Karena di Swedia ini imigrannya tuh cukup banyak ya dibandingkan negara-negara Eropa lainnya bahkan. Jadi Hmm. nggak hanya dari Timur Tengah, tapi juga misalnya dari Afrika juga Afrika tapi yang non Timur Tengah ya. Um, ada juga dari Eropa yang bagian Eropa Timur Timur agak ya. sana itu dan di sini itu again saya mau klarifikasi lagi, nggak semua imigrannya seperti itu, tapi ada yang kemudian membuat subculture seperti itu dan memang sudah dikenal banyak oleh masyarakat gitu ya. Jadi itu tadi kalau misalnya jangka panjangnya, kalau misalnya ada kondisi sosial seperti itu, bukan hanya sekedar nanti tidak menutup kemungkinan melting pot itu sulit terjadi, dan subculture ini kemudian bisa juga akan menimbulkan ketidakteraturan dalam tatanan sosial di Swedia gitu. Jadi karena ya udah karena warga aslinya gitu acuh tak acuh aja, ya udah kamu tinggal di sini nggak apa-apa, tapi ya udah ya jangan recokin aku ya kayak gitu. Jadi lama kelamaan itu juga akan berpengaruh gitu karena merasa tidak, ya udah hanya sekedar boleh masuk tapi nggak dijadiin satu bagian dari sistem, jadinya sense untuk apa ya diakui atau memberontak itu akan lebih tinggi dan itu mungkin akan bisa menimbulkan ketidakteraturan dalam sistem sosial nantinya gitu. Oke. Dan semoga tidak terjadi di Indonesia ya, karena misalkan kayak di Eropa mungkin mereka terbiasa dengan komunitas yang uniform gitu, yang seragam gitu. Jadi mereka cukup kaget, apalagi mungkin impact-nya negatif di masa lalu buat mereka gitu.
Sedangkan kita berharap di Indonesia yang diverse itu tetap diverse gitu. Karena sepertinya mungkin kalau nggak salah nih, karena pasti Syam yang lebih pakar gitu ya, dalam kehidupan sosial itu justru lebih bagus ya kalau kita tuh ngeblend gitu. Semakin banyak apa ya, culture mix-nya itu semakin bagus. Begitu ya? Kalau di Swedia itu, jadi bahkan di Swedia pun ada perbedaan-perbedaan karena Swedia itu negaranya luas banget. Jadi kalau di Swedia Selatan, di wilayah saya, itu karena banyak imigran, memang itu berpengaruh pada jangka panjang, berpengaruh pada bagaimana masyarakatnya itu berkembang gitu. Masyarakat Swedia Selatan, warga-warga Swedia Selatan itu cenderung lebih ramah, lebih terbuka, lebih solid, meskipun nggak sesolid Indonesia ya, tapi lebih komunal lah, sedikit lebih komunal dibandingkan Stockholm atau bahkan di Swedia yang lebih utara lagi gitu, karena Swedia ini kan panjang sekali negaranya. Jadi untuk negara-negara yang kalau Swedia ini kan ada misalnya yang terkenal itu suku Sami, kemudian Viking gitu kan. Mereka yang terekspos dengan imigran dan pendatang-pendatang atau misalnya yang banyak foreigners-nya gitu ya, misalnya yang ada kampus-kampus atau yang ada kantor-kantor headquarters seperti Facebook gitu. Itu kan banyak pekerja internasional atau mahasiswa internasional gitu. Itu mereka cenderung lebih terbuka dan mereka lebih ramah gitu ya. Jadi mungkin karena adanya exposure itu, ketika kita terbuka dan melihat ada perspektif baru, budaya baru gitu, orang lebih terbuka pemikirannya, lambat laun ya. Meskipun tentu ada aja yang kayak menolak asimilasi budaya gitu. Dan pada akhirnya ketika kita terekspos dengan banyak hal baru, perspektif baru dan orang-orang baru gitu, kita juga akan terekspos dengan ide-ide baru dan pola pikir baru gitu. Jadi itu yang membuat wilayah-wilayah Swedia di bagian selatan yang banyak imigrannya itu mereka lebih terbuka dan lebih ramah terhadap pendatang gitu. Oke. Dan mungkin ini juga yang menjadi alasan Syam juga ya, kenapa memilih kuliah di luar negeri gitu. Apakah tidak bisa di Indonesia gitu ya? Dan selama 10 bulan sudah di Swedia, apakah harapannya sudah mulai tercapai? Gitu ya, apa yang tadinya diharapkan nih, oh dengan gue kuliah di luar negeri nih, gue akan begini gitu ya. Apakah sudah didapatkan? Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa harus ke luar negeri gitu? Terus yang kedua, apakah dalam 10 bulan ini itu secara timeline itu sudah ada yang terpenuhi? Kalau pertanyaan pertama, kenapa harus di luar negeri? Jawabannya itu bisa dibagi lagi jadi dua. Yang pertama alasan profesional dan akademik. Yang kedua tentunya alasan yang sosial budaya itu tadi. Yang pertama alasan profesional dan akademiknya itu karena saya mengambil bidang sosiologinya terkhusus di bidang sosiologi digital. Dan di Indonesia itu belum banyak dikembangkan gitu. Kalaupun ada mungkin hanya sekedar matkul ya, belum yang benar-benar satu bidang sosiologi pecahan gitu, yang khusus di digital sosiologi gitu. Dan waktu itu pilihan saya itu antara US, UK, dan Sweden. Karena memang di bidang digital sosiologi itu yang ada di situ, yang berkembang dengan cepat. Jadi kalau di US digital sosiologi terutama karena memang kalau di UNER gitu misalnya itu lebih ke mengacu pada mazhab Chicago ya gitu. Dan kalau di UK itu karena di Edinburgh itu ada semacam pencetusnya sosiologi digital yang diawali dari digital society gitu dan kemudian dikembangkan menjadi digital sosiologi dan ada juga labnya Zygmunt Bauman yang memang udah bagus banget dan waktu itu Edinburgh itu salah satu pilihan juga waktu di LPDP. Tapi kenapa pada akhirnya saya milih di Swedia karena saya bisa mendapatkan dua alasan bukan hanya sekedar yang akademik atau profesionalnya,
Karena di sini saya juga dapat digital sosiologi, tapi juga alasan kedua kenapa milih di Swedia, karena saya pengen tahu sebenarnya negara yang terlihat sempurna dari luar tuh sistem sosial masyarakatnya seperti apa sih gitu. Kenapa kok bisa negara ini nearly perfect gitu. Dan suatu negara bisa jadi terorganisir seperti ini itu kan ada satu sistem yang itu juga unit-unitnya itu semuanya terintegrasi gitu. Terutama dan termasuk masyarakatnya. Jadi sistem sosial masyarakat itu juga akan menjadi salah satu komponen penting dalam berkembangnya suatu negara gitu. Dan waktu itu saya mikir milih di Swedia karena di sini kan terkenal welfare state, kemudian sosial demokrasi. Saya penasaran di situ sih, dan bagaimana kultur budayanya bisa memberikan pandangan baru terhadap saya gitu. Dan selain itu juga pengen bangun networking, jejaring pertemanan dengan teman-teman internasional. Dan setelah 10 bulan di sini, sebetulnya ada beberapa terkendala karena pandemi ya. Jadi saya baru mendapatkan offline semester tuh hanya di semester 1. Karena waktu itu pandemi belum terlalu parah di sini, dan semester 2 itu masih dibikin hybrid dan sebagian besar online karena ada peningkatan kasus gitu. Jadi kegiatan-kegiatan saya bersama teman-teman secara akademik memang terbatas kalau secara langsung ya. Tapi masih bisa setidaknya kalau sekedar grup-grup kecil diskusi tentang paper atau tugas kelompok itu jadi masih ada gitu. Cuman nggak seperti yang saya bayangkan sebelumnya gitu. Tapi itu juga sudah cukup membantu untuk memberikan saya perspektif terhadap ide-ide baru. Misalnya cara saya melihat suatu fenomena sosial atau realitas sosial itu bisa jadi berbeda dengan teman-teman saya yang dari Afrika, yang dari China, yang dari Korea, atau yang dari Praha, atau yang dari Eropa gitu, atau bahkan teman saya yang dari US. Itu satu fenomena sosial itu bisa kita lihat dengan cara yang berbeda, dan mungkin awalnya emang ada struggle ya, ketika terutama di Swedia itu kan kampus-kampusnya itu banyak tugas kelompok gitu. Jadi awal-awal tuh banyak struggle karena kita sering berdebat gitu kan, karena di sosiologi juga seminarnya juga lebih ke debat gitu. Bagaimana kita present new ideas, tapi juga kita open terhadap kritik bahwa ide kita itu bisa ada celahnya, dan ternyata ide orang lain yang sebenarnya tidak terfikirkan oleh kita, ternyata itu sudah menjadi sesuatu hal yang sudah diterapkan di negaranya gitu. Jadi dengan adanya kolaborasi ini dan juga jejaring networking sesama mahasiswa internasional ini menjadikan saya lebih kaya terhadap ide-ide baru atau perspektif-perspektif baru, cara melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Dan itu menurut saya membantu untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi sih, bukan hanya sekedar dari hard skill yang tadinya saya belum dapat, tapi juga dari segi soft skill dan juga mindset gitu. Oke. Nah, ini kan dari lahir sampai kuliah, sampai sempat kerja 2 tahun itu, Syam kan di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Berarti bisa dibilang mungkin ini pengalaman pertama merantau. Benar nggak sih? Betul. Benar ya? Culture shock-nya gimana tuh? Langsung merantaunya ke... Nah, karena saya dari kecil juga di Surabaya dan nggak pernah keluar Surabaya selain kayak lomba atau tugas kampus gitu ya, atau untuk kerja, liburan gitu ya. Ya gitu. Jadi ini pertama kali pergi lama, dan culture shock-nya itu sebetulnya lebih ke merindukan, yang utama itu merindukan makanan Indonesia ya. Itu yang paling wajar sih kayaknya, soalnya makanan di sini tuh ya tidak seperti makanan Indonesia yang kalau saya bilang surga yang makan tuh Indonesia sih betulnya. Tapi mudah nggak tempat makan di sana kayak di Belanda? Oh enggak, di sini restoran di Indonesia hanya ada di ibu kota.
Oh. Dan itu pun harganya sangat mahal. Oh. Jadi satu harga nasi campur tuh harganya bisa sampai 1 juta. Jadi saya nggak pernah makan di sana. Wah. Kayak Oke. rugi juga gitu rasanya. Ya, betul. Jadi kalau di sini, tapi kalau toko-toko Asia itu masih ada di masing-masing kota, meskipun ya cuma satu toko aja, tapi setidaknya bisa nemu lah Bon Cabe, Indomie gitu masih ada gitu. Cuma Oke. kalau di sini lebih ngerasa, justru saya ngerasa lebih bisa berkembang sih. I grow so much as a better person, karena saya sebelumnya nggak pernah sendirian gitu. Dan meskipun di sini juga masih sama suami sih, tapi kami berdua jadi lebih mandiri dan nggak bergantung gitu sama, kalau di Indonesia kan kalau dikit-dikit ada apa bisa ada keluarga atau apa gitu ya, misalnya Ya. sakit ada keluarga yang bisa nganterin atau apapun. Kalau di sini semuanya harus sendiri, bahkan kalau kita sakit pun harus sendiri berangkat ke dokternya gitu. Bahkan kecuali kalau misalnya udah nggak bisa jalan gitu ya, baru panggil ambulans gitu. Tapi kalau di sini kita lebih mengenal diri kita sendiri gitu, karena semakin kalau menurut saya semakin kita terekspos dengan banyak orang, dengan banyak budaya, dengan banyak hal baru, kita justru bisa refleks ke diri kita sendiri gitu. Sebetulnya apa yang saya pengen di kehidupan ini dan apa yang pengen saya lakuin gitu, dan kita jadi lebih mengenal diri sendiri, kita tahu lebih nyadar kekurangan dan kelebihan kita dan apa yang kita mau gitu. Dan ketika kita melihat banyak sekali hal baru yang mungkin kita belum pernah tahu sebelumnya gitu, kita jadi lebih humble sih. Saya merasa ketika saya bertemu dengan orang-orang di Swedia ini, bertemu dengan teman-teman dan profesor-profesor, ketika kita semakin banyak tahu, semakin banyak ilmu yang kita pelajari, kita akan merasa semakin kayak, wow ternyata aku nggak seberapa ya gitu. Jadi justru di sini tuh ada masa di mana saya awal-awal kuliah itu saya sempat nangis-nangis ke suami saya karena Halo. oke, kayaknya halo Halo. Rebecca. Oke, Halo. Oke. Sip. oke. Ya. Jadi waktu awal-awal kuliah itu sempat nangis-nangis karena waktu awal-awal misalnya kayak seminar tuh habis debat gitu kan, tuh kan kayak kebiasaan kalau di Indonesia kalau debat tuh kita harus menang ya. Jadi Oke. kalau di sini tuh kita bukan hanya sekedar debat untuk oh aku yang paling benar, oh ideku yang paling bagus, oh ini yang paling benar cara ngelihatnya gitu. Tapi lebih justru ke bagaimana supaya kita bisa siap menerima kritik kapan aja gitu. Dan be humble enough to accept that our ideas itu nggak sempurna gitu. Jadi awal-awal itu saya benar-benar ngelihat ternyata saya masih segini banget ya gitu. Sempat ngerasa kayak kok aku nggak sepinter sebelumnya gitu, kok ngerasa kok nggak sepinter teman-temanku ya, kok wow aku nggak pernah memikirkan itu loh gitu. Jadi kayak perasaan-perasaan itu yang kemudian membuat saya jadi kayak terpacu untuk ternyata saya baru segini loh gitu, jadi harus lebih belajar lagi. Jadi pengalaman-pengalaman bertemu dengan teman-teman di kampus di sini tuh jadi kayak such a humbling experience gitu. Jadi kita lebih rendah hati dan mau belajar terus, karena ketika jadi ngerasa kita kayak udah pinter gitu terus gimana kita nggak mau belajar dan maunya kayak menang terus, mau benar terus dan nggak mau salah, itu jadi kayak menutup diri kita sendiri untuk belajar tentang hal-hal baru gitu. Jadi waktu di sini justru culture shock-nya yang bikin benar-benar depresi itu ketika proses belajar itu sih, karena yang itu tadi benar-benar harus siap nerima kritikan gitu dari segala arah. Dan yang juga sempat bikin depresi adalah di sini mereka nggak seberapa peduli soal nilai gitu ya. Dan mereka memberikan nilai sebagaimana kita mendapatkan nilai itu gitu. Nggak hanya sekedar dari poin angka gitu, tapi kita dilihat bagaimana kita bisa
bukan hanya menjadi orang yang pintar, tapi juga bisa solve masalah-masalah yang dihadapi dan juga kemampuan kita untuk lebih mau belajar lebih gitu. Jadi di sini tuh kan ada sistemnya itu di masing-masing jurusan tuh ada berbeda-beda ya. Ada yang sekedar pass dan fail, ada yang pakai sistem A, B, C, D sampai F gitu. Nah, Mhm. kalau di sini kalau misalnya sistem yang A sampai F itu kita nggak pernah eh, dia dibolehkan untuk ngulang, misalnya dapat D gitu ya, karena bagi mereka ya udah itu adalah nilai yang memang pantas kamu dapatkan gitu dan itu sejujur-jujurnya nilai gitu. Kecuali kalau F itu harus ngulang karena failed ya. Dan di sini tuh masing-masing mata kuliah sistem penilaiannya bisa berbeda. Ada yang sekedar pas dan fail, ada yang sekedar ada yang Oh, sampai A sampai F gitu. Jadi pada oke. akhirnya di sini mereka nggak menyediakan IPK. Jadi kita yang kalau misalnya dibutuhkan IPK, misalnya saya di LPDP kan harus ada laporan akademik bulanan. Kita yang harus mengkonversi sendiri gitu, karena di sini nggak ada IPK dan mereka nggak akan menerbitkan transkrip dengan IPK gitu. Jadi memang mereka fokus pada perkembangan diri, bukan fokus pada ranking atau angka atau nilai gitu. Jadi memang waktu awal-awal saya bahkan dapat saran dari konselor studi saya di sini karena masing-masing mahasiswa kan dapat studi konselor. Jadi waktu saya dapat C nih, itu saya nggak pernah kan di S1 dapat C gitu. Saya sempat sedih banget gitu kan. Nah, tapi saya kemudian diyakinkan sama beliau, trust me, C is a good grade gitu. Jadi mereka juga nggak menilai atau judge mahasiswa dari sekedar nilai gitu. Dan di sini kalau misalnya ada speech atau pidato wisudawan gitu tiap kelulusan tuh bukan dari wisudawan terbaik, tapi ya udah sekedar daftar dan seleksi berdasarkan pidato yang mau disampaikan aja gitu. Nah, hal-hal itu yang membuat saya awal-awal struggle karena terbiasa kompetitif waktu di Indonesia. Di sini harus lebih fokus pada diri. Jadi saya udah nggak lihat kanan kiri nih. Apakah teman saya lebih baik dari saya? Apakah mereka lebih pintar dari saya? Tapi lebih ke apa yang bisa saya pelajari hari ini, apa yang saya bisa pelajari dari mereka gitu. Jadi lebih ke situ sih. Dan itu semuanya saya dapatkan selama 10 bulan ini gitu. Wow. Ya, ya, ya. Dan kamu itu ketika berangkat dari Surabaya itu emang bareng suami? Suami juga S2 di sana? Enggak, karena suami saya itu programmer, jadi bisa work from home. Jadi dia Oke. kerja secara remote dari Indonesia gitu. Oh, berarti pada saat kamu berangkat ke Swedia, suami kamu ikut bareng? Betul. Oke. Eh, Oke, jadi tadi culture shock yang kamu sampaikan tadi itu kan menurut saya kayak, wow, saya yakin Syam ini orangnya sangat, apalagi mahasiswa terbaik gitu ya, pasti itu sangat fokus terhadap pendidikan gitu. Karena makanya culture shock-nya tuh, oke, makanan, rindu makanan Indonesia, terus seputar bagaimana gaya belajar di sana, berdebat dan sebagainya, juga masalah penilaian gitu. Nah, tapi ada yang receh nggak, Syam? Misalkan kayak gini, di Swedia itu nggak kayak di Indonesia yang gampang apa-apa gojekin aja gitu. Atau Hai. misalkan belanja makanan itu kayak, ini harus bawa belanjaan sendiri, kayak nggak ada yang bantuin, jauh apa. Ini kalau mau pijit, ya di sini ada massage, ya tuh ibu-ibu pijit bisa mijitin kita kalau lagi capek gitu kan. Bahkan menurut saya yang paling penting dan paling butuh tukang pijit itu kayaknya orang Eropa gitu, karena apa mereka ngerjain Betul. sendiri kan gitu. Tapi malah mereka itu mahal kan ya di sana, atau bahkan nggak tahu deh ada atau enggak gitu. Itu ada nggak yang receh-receh gitu yang jadi Wah, itu culture banyak shock kamu? banget kalau yang receh mah. Yang Oh pertama gitu. Gojek gitu ya. Saya merasa baru nyadar banget ketika di sini tuh ternyata kita tuh males banget waktu di Indonesia ya. Karena di sini itu ada sebenarnya layanan semacam Gojek, tapi itu mahal banget. Jarak di Lund ini kan kecil banget ya kotanya gitu. Jadi bahkan waktu saya sebelum pindah itu saya tinggal di pinggiran Lund. Jaraknya dari pinggiran ke kampus itu hanya sekedar 3,7 kilo gitu. Dan itu kan jarak yang lumayan dekat ya kalau hitungan dibandingkan dengan Jakarta atau Surabaya gitu. Nah,
Itu pun kalau order makanan dari sentral ke pinggir itu harganya bisa 800.000 untuk ongkirnya doang. Wow. 800.000 rupiah maksudnya gitu. Jadi kan Iya, mikir-mikir lagi kan mau beli makan benar-benar. order kayak gitu gitu. Jadi jadinya mau nggak mau harus at least sepedaan gitu. Karena di sini transportnya itu juga udah semuanya itu terconnected ya. Semua transportnya kereta, bus, semuanya itu jadi satu platform. Jadi sebenarnya di sini tuh nggak ada masalah soal transport gitu. Terus soal ini pijat tadi di sini juga ada sih massage gitu. Cuman lagi-lagi itu harganya Mahal. Kilun itu ada semacam massage-nya Thailand gitu. Itu harganya 500 krona. Ada teman saya yang udah pernah nyoba itu 1 jam 500 krona. Bayangin massage 1 jam 900.000 gitu kan juga mikir ya. Wow. Um, terus oh ya kalau di sini um, yang bikin bukan sekedar shock sih tapi kagum gitu adalah ketika saya jalan gitu ya pengguna jalan gitu di sini tuh kalau misalnya saya mobil dari jauh tahu kita mau nyebrang saya belum jalan ke zebra cross mereka udah berhenti gitu, nungguin kita selesai nyebrang gitu. Tapi karena di sini sepi kali ya, kalau di Indonesia tuh rasanya kayak, uh, kayak harus duluan gitu ya. Kalau di Ya. sini rasanya kayak pejalan kaki, terus sepeda itu benar-benar diutamakan gitu. Dan awal-awal waktu itu sempat kaget karena teman-teman pernah ada yang ngajakin, yuk sepedaan ke Loma. Loma itu semacam pantai di pinggirannya Lun gitu ya mereka ngajakin ke situ sepedaan. Nah, waktu itu saya lihat jaraknya tuh berapa sih? Deket kok gitu. Mereka bilang gitu. Ternyata jaraknya itu 15 kilo gitu. Dari Lun ke sana. Kita mau sepedaan 15 kilo ke situ yakin. Ya iyalah deket kok. Oh my God. Jadi benar-benar mereka itu udah terbiasa kayak bersepeda kemana-mana, bahkan mungkin ke beda kota itu ada sepedaan. Bahkan waktu awal-awal saya datang kan ada penjemputan mahasiswa dari Hmm. senior-senior di kampus Lund gitu. Yang satu fans sama saya itu bawa sepeda dari UK karena mereka benar-benar sepedanya dibawa ke pesawat juga gitu dan dibawa sampai ke Lund karena mereka udah benar-benar terbiasa sama sepeda dan saya tanya I can't live without this bike gitu. Jadi sampai ada koneksi tersendiri gitu dengan sepedanya. Jadi benar-benar kayak sepedaan itu everything lah kalau di sini. Jadi mau nggak mau harus terbiasa sepedaan gitu. Oh ya terus kalau belanja-belanja itu kalau di sini kebiasaan kalau belanja di Indo kan kita dapat kresek gitu ya. Kalau di sini kita Ya. bawa sendiri, kalau enggak pasti akan bayar gitu. Atau kalau enggak kita harus masukin ke tas kita sendiri. Cuman kalau di sini enaknya itu kayak sampah-sampah plastik, terutama botol itu bisa kita kumpulkan dan kita masukkan lagi ke supermarketnya. Nanti kita akan dapat uang lagi gitu. Jadi ada semacam deposit gitu. Kalau tiap kita beli produk yang kemasannya plastik gitu. Jadi mereka menerapkan sistem deposit kepada produk-produk plastik gitu. Jadi kita bayar misalnya harga produknya 9 krona, deposit plastiknya 1 krona. Nanti 1 krona itu akan dikembalikan ke kita kalau kita mengembalikan plastik itu. Jadi nggak dibuang sembarangan, Hmm. nggak memperbanyak sampah plastik kayak gitu. Itu sih yang Yang receh-receh ya. receh-receh yang kayak wow gitu banget dan bikin nyadar banget bedanya sama Indo. Oke. Dan tapi sekarang udah mulai terbiasa lah ya. Iya betul. Ya. Krona itu mata uang Swedia itu konversinya ke rupiah berapa? Kalau 1 krona sekarang berapa rupiah? sekitar 1.700-an. 1.700. Mhm. Oke. Nah, Syam di Lund University itu bahasa Inggris atau bahasa Swedia? Kalau untuk program S2 yang internasional semuanya bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris. Oke. Tapi gimana berkomunikasi dengan, karena pasti kayaknya orang Swedia bisa bahasa Inggris juga kan ya? Lebih banyak, mereka lancar juga kan ya? Tapi bisa belajar bahasa, apa maksudnya, bisa bahasa Swedia juga, Syam? Kalau di sini
kayak mayoritas hampir semuanya itu bisa bahasa Inggris, cuman mereka Mhm. akan lebih mengutamakan bahasa Swedia gitu ya. Dan sebenarnya saya sama suami juga belajar bahasa Swedia, tapi karena di sini tuh programnya kelas bahasa Swedianya itu memang antrinya lama, jadi 4 bulan gitu antrinya baru masuk kelas gitu. Dan sampai sejauh ini bahasa Swedia saya baru sekedar selamat pagi, sekedar simple conversation kalau di bis gitu. Jadi belum yang benar-benar yang daily conversation banget gitu. Jadi cuman sekedar kalau misalnya belanja apa aja yang bisa kita ucapkan gitu. Karena kalau misalnya yang muda-muda gitu ya, yang di bawah 40 tahun tuh mungkin akan sangat lancar bahasa Inggris. Tapi kalau yang udah 60, 70 gitu, itu mereka mungkin ada yang bisa, tapi kebanyakan lebih ke bahasa Swedia gitu. Jadi kalau untuk Mmm. urusan bahasa Swedia sebenarnya suami saya yang lebih jago daripada saya. Oh gitu, oke. Iya, jadi cuman kalau di sini selain ada SFI itu tadi yang kelas bahasa Swedia, bisa juga belajar dari Duolingo gitu. Cuman karena di sini tuh sebetulnya kalau di kampus bahasa Inggris semuanya ya, jadi so far bisa survive juga dengan bahasa Inggris gitu. Oke. Nah itu kenapa bisa sampai antri 4 bulan ya untuk belajar bahasa Swedia? Karena kelasnya terbatas, sedangkan yang mau daftar banyak. Karena Swedish for Mmm. Immigrants ini kan bukan hanya untuk imigran aja, tapi juga untuk mahasiswa-mahasiswa. Nah, mahasiswa internasional ini kan banyak banget ya. Di Lund aja bisa ada 10.000 lebih tiap tahunnya gitu. Jadi tentunya kelasnya juga akan terbatas gitu. Jadi untuk daftar itu antrinya itu bisa 2 sampai 4 bulan sebelum dapat kelas. Jadi eh, kami masih kayak levelnya tuh masih beginner banget karena memang waktu tunggunya lama kan gitu. Oke oke. Nah sekarang, bicara soal PPI ini kan, Syam di PPI, eee, Swedia ya, Mhm. sebagai seperti, PR-nya ya? Iya. Oke. Nah, PPI Swedia ini udah berdiri berapa lama ya? PPI Swedia ini udah sebetulnya kalau PPI Swedia berdiri beberapa lama, kalau yang non resminya itu sudah lama banget ya. Saya sendiri sampai nggak ngikutin juga, tapi ini kan awalnya dari organisasi, bukan organisasi, lebih ke komunitas kan, komunitas Mhm. mahasiswa Indonesia gitu kan. Cuman yang sampai resminya kayaknya baru beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2008 kalau nggak salah ya. Pokoknya baru beberapa tahun lalu yang diresmikan sampai ada nomor kantor pajaknya. Dan memang di sini kalau PPI Swedia mungkin nggak sebesar di Jerman atau Belanda atau UK yang memang banyak mahasiswa Indonesianya ya. Jadi kalau PPI Swedia ini lebih sedikit, tapi kalau menurut saya justru lebih solid karena memang mahasiswanya sedikit dan kita saling kenal satu sama lain gitu. Mmm. Dan sejauh ini makin berkembang sih kalau dari tahun ke tahun semakin dikenal juga karena dulu kayaknya atau mungkin sampai sekarang kayak orang susah bedain antara Swiss sama Swedia gitu ya. Oke. Ditanya katanya gimana kuliahnya di Swiss gitu kayak enggak saya kuliah di Swedia. Ya mungkin masih orang masih Mirip ya? iya mirip-mirip gitu padahal beda jauh gitu. Iya iya. Dan alhamdulillah sekarang semakin berkembang dan semakin semakin dikenal sih. Oke. Ini di PPI Swedia ya, total membernya sekarang ada berapa banyak? Kurang lebih? Kalau dihitung sebelum mahasiswa baru datang ada sekitar hampir 200-an. Kalau Oh. di total sekarang ya, karena semua mahasiswa yang kuliah di Swedia, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Swedia itu akan otomatis jadi anggota PP Swedia. Tapi kalau pengurusnya itu hanya 17 orang gitu. Oh itu, mungkin kan ada ya kalau nggak salah di beberapa PPI gitu yang harus mendaftar gitu, jadi nggak semua mahasiswa Indonesia gitu. Tapi kalau di PPI Swedia itu sistemnya semua mahasiswa Swedia gitu ya? Iya, Sorry, semua mahasiswa Indonesia yang ke Swedia udah otomatis jadi anggota PPI Swedia. betul. Karena bayangkan aja kalau mereka disuruh mendaftar, mungkin akan lebih sedikit lagi jumlahnya gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi mungkin berarti kalau gitu per tahun mungkin
cuma puluhan yang datang gitu ya, mahasiswa Indonesia. Betul. Benar ya? Karena kalau di LUN sendiri, angkatan saya aja yang datang kemarin tuh hanya 13 orang gitu. Padahal LUN itu Wow. satu universitas terbesar di Swedia. Yang paling banyak mahasiswa internasionalnya di Swedia itu adalah Lund University. Kalau universitas tertua kan Uppsala University. Tapi bahkan di Lund aja itu hanya 13 orang gitu. Kalau di Stockholm mungkin lebih banyak ya, karena lebih banyak universitasnya. Cuman ya biasanya juga nggak lebih dari sampai 200 orang gitu, atau bahkan 300 gitu. Biasanya di bawah 100 kalau seluruh Swedia gitu. Makanya jadi lebih kenal satu sama lain gitu. Oke. Nah, kira-kira apa nih kontribusi atau bagian pekerjaan daripada PPI Swedia yang mungkin sekarang dikerjakan gitu? Karena ini kabinet baru, jadi ada beberapa program yang udah dilaksanakan. Misalnya yang pertama adalah Popular Science Conference. Jadi itu adalah upaya teman-teman PPI Swedia untuk menjembatani hasil karya dari teman-teman yang sudah lulus dari universitas di Swedia supaya lebih dikenal hasil karyanya itu untuk masyarakat luas gitu. Karena kadang kan kalau misalnya kita baca disertasi atau tesis mahasiswa itu kan kadang itu akademik banget, atau sebagai mahasiswa awam gitu ya, misalnya saya sebagai orang sosiologi baca disertasi atau tesis teman-teman yang bidangnya teknologi gitu, kadang agak susah untuk memahaminya kan gitu. Jadi kita bikin program namanya Popular Science Conference, yang itu di mana kemarin alhamdulillah pesertanya nggak sesuai ekspektasi, justru malah lebih banyak dibandingkan yang kita harapkan gitu, karena antusiasnya tinggi banget untuk lihat karya-karya teman-teman yang udah lulus gitu, dan supaya bisa dipahami secara lebih mudah oleh masyarakat umum gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua Sorry, adalah itu ditujukannya ke siapa ya? ke Yang masyarakat. menjadi Jadi masyarakat umum, maksudnya masyarakat masyarakat umum di Indonesia? Indonesia, terutama Oh, di Indonesia, dan juga teman-teman PPI dunia gitu. Jadi memang oke. lebih ke umum, terutama marketnya tuh di Indonesia kan PPI gitu. Dan yang kedua adalah yang sekarang sedang kita jalankan adalah program dari Swedia untuk Indonesia gitu. Program dari Swedia untuk Indonesia ini adalah program jurnalistik, lebih ke jurnalistik ya. Jadi bagaimana kita bisa mengadaptasi, memberikan info atau berita tentang hal-hal yang menarik di Swedia yang mungkin bisa diadaptasi di Indonesia, atau sekedar menjadi info menarik nih di Indonesia gitu. Dan ada juga alumni network yang sekarang kita lagi bikin program bersama alumni untuk bisa membangun koneksi antara SDM dari teman-teman yang sudah lulus di Swedia untuk kemudian bisa mendapatkan placement di beberapa instansi, atau bisa mendapatkan jejaring untuk berkarya di Indonesia. Karena kadang sebetulnya teman-teman mau kok kembali ke Indonesia, cuman masih belum ada tempatnya, atau masih belum ada apa ya, bidangnya yang benar-benar bisa berkembang gitu loh di Indonesia gitu. Akhirnya karena adanya di luar negeri, jadinya kerja di luar negeri gitu. Nah di situ kita juga berusaha menjembatani dengan bantuan-bantuan alumni gitu. Jadi untuk sementara itu sih, dan akan ada beberapa program kedepannya yang juga akan kita jalankan. Wow, oke. Nah, ini gimana cara Syam membagi? Apakah kuliah itu berarti sekarang kalau online dari Senin sampai Jumat, terus online dari pagi sampai sore malam, atau gimana? Terus kegiatan organisasi PPI-nya seperti apa? Kalau di sini, salah satu hal yang juga saya sukai dari pendidikan di Swedia itu adalah di sini tuh kita kuliahnya satu periode satu mata kuliah gitu. Jadi kalau di Indonesia kan misalnya satu semester kita ngambil matkul misalnya 4 nih gitu. Ya udah Senin matkul A, Selasa matkul B, Kamis matkul C kayak gitu kan. Tapi di sini enggak. Jadi kita periode pertama itu kita hanya satu mata kuliah. Jadi misalnya Agustus atau September sampai Oktober itu mata kuliah A gitu. Kalau mata kuliah ini belum selesai, kita belum bisa nih lanjut ke mata kuliah B yang nantinya bulan November gitu. Jadi satu mata kuliah satu periode. Jadi itu akan lebih mudah, saya lebih fokus, nggak harus banyak belajar bidangnya, itu nggak harus banyak, saya harus banyak baca buku dari semua matkul gitu ya.
dalam satu waktu. Jadi saya pelajari satu matkul, dan itu pun juga biasanya seminggu cuma 2 sampai 3 kali gitu. Dan biasanya tuh 2 lecture, satunya itu seminar gitu, entah itu presentasi atau debat gitu. Jadi memang lebih banyak waktu luang, cuman mungkin waktunya akan habis untuk baca dan persiapan seminar sih gitu. Dan itu lebih ke pinter-pinternya bagi waktu gitu. Nah, di Swedia ini kan orang-orang menerapkan sistem work life balance atau study life balance gitu ya. Jadi kalau teman-teman justru belajar di perpus sampai malam itu akan dipertanyakan oleh mereka gitu. Kamu emangnya nggak mau kumpul-kumpul sama temen gitu, udah pulang aja gitu. Jadi mereka sistemnya nyicil gitu, dibacanya itu nyicil dan nggak ada yang ceritanya kayak SKS gitu ya, karena itu benar-benar nggak sehat bagi mereka. Dan itu berusaha saya adaptasi meskipun masih bersusah payah juga. Tapi pada akhirnya kalau di PPI itu kita udah menentukan prioritas gitu. Jadi di PPI kita menentukan prioritas, tujuan utama kita adalah belajar gitu. Tujuan kita belajar, yang kedua kita kalau misalnya yang bawa keluarga juga harus ngurusin keluarga juga, baru PPI yang ketiga gitu. Jadi ada prioritas yang kita sepakati di PPI gitu. Jadi teman-teman sesama pengurus PPI juga saling mengerti gitu dan saling membantu. Dan karena satu divisi itu yang megang bukan cuma satu orang, jadi bisa benar-benar bagi, misalnya ya kalau di media dan komunikasi gitu ada saya dan 3 teman lainnya gitu. Jadi saya yang bagian pegang, misalnya saya pegang manajemen Instagram, ada yang pegang manajemen blog, ada yang pegang khusus humas, ada yang pegang khusus YouTube. Jadi semuanya nggak terbebani di satu orang gitu. Dan itu cukup membantu sih. Dan di sini karena teman-teman juga berusaha menerapkan budaya lagom gitu, itu salah satu budaya Swedia, not too much, not too little. Jadi kita yang sedang-sedang saja lah ya gitu. Ternyata Jadi itu budaya dangdut ya. iya, jadi kita nggak terlalu yang ngoyo banget gitu. Yang penting Oke. impactful dan goal kita tercapai gitu. Dan nggak harus yang grande banget gitu impactnya gitu. Yang penting kita udah memberikan yang terbaik gitu. Itu aja sih. Jadi as simple as manage waktu dan saling ngerti, saling bantu gitu. Wow. Syam, ini nggak kerasa banget, kita udah 1,5 jam nih kayaknya, hampir 1,5 jam. Dan luar biasa sekali, terima kasih banyak nih untuk pengalaman yang Syam sudah bagikan gitu ya. Dan nanti kita mau dengar nih, kira-kira apa nih pesan dari Syam buat teman-teman di Indonesia yang kalau mereka mau berangkat ke Swedia gitu, apa sih yang perlu dipersiapkan gitu ya? Dan pentingkah mereka untuk pergi ke sana gitu? Menurut saya mau jawab yang kedua dulu. Penting nggak sih ke kuliah atau ngerasain tinggal di luar negeri? Menurut saya selama ada kesempatan, coba jalanin. Karena ketika kita di luar negeri, kita akan terekspos dengan banyak hal baru, budaya baru, perspektif baru, orang baru, dan itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih terbuka, lebih punya mindset yang lebih kuat lagi, lebih open minded, dan kita juga bisa berkembang as a person untuk lebih baik lagi, karena kita juga akan bisa melihat diri kita lebih baik lagi, kita lebih nyadar sebetulnya kita itu maunya apa dan apa direction yang kita butuhkan dalam hidup gitu. Dan ketika teman-teman bisa untuk ke luar negeri gitu, teman-teman juga akan lebih reflektif ketika melihat sesuatu yang mungkin kok aku di negaraku nggak seperti ini ya. Nah, justru itu adalah kesempatan supaya kita bisa mengadaptasi, refleksi diri, dan berupaya untuk apa sih yang bisa kita bawa ke Indonesia gitu ketika pulang. Kalau bukan untuk orang lain, at least untuk diri kita sendiri dulu gitu. Dan apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama tentunya yang paling utama adalah mental. Karena itu yang membuat kita bisa bertahan untuk tetap waras gitu ya. Dan tentunya persiapan-persiapan ilmu, ya persiapan budaya. Maksud saya itu persiapan untuk menghadapi budaya baru, persiapan
persiapkan hal-hal yang perlu diketahui sebelum berangkat ke negara tujuan, karena hal itu bisa membuat kita nggak terlalu kesulitan untuk beradaptasi nantinya, baik dari segi cuaca, budaya, ataupun bahasa, dan juga tentunya selain biaya, tentunya juga pola pikir dan kesehatan, karena terutama dalam kondisi sekarang ya, ketika teman-teman enggak secara fisik sehat maupun secara mental sehat, itu akan susah juga untuk nantinya bisa berkembang, terutama dalam kondisi yang tidak terprediksi gitu. Karena menurut saya ketika sudah di negara lain, segala macam kemungkinan untuk sakit, baik dari depresi, dari sakit fisik, itu akan sangat ada dengan adanya segala perbedaan dari home country kita. Tapi ketika kita semuanya sudah siap dari segi fisik, materi, dan mental, semuanya akan teratasi pada akhirnya. Itu aja sih. Wow, terima kasih banyak Syam. Take care di sana. Salam buat suaminya, jaga kesehatan, tetap semangat. Thank you. Bye-bye.